Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan materi leptospirosis akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berikut adalah anggota kelompok 9, yaitu beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Iska Fitriani Nur Said dengan NIM K01124144, dengan saya sendiri Meilani Putri Maharani dengan NIM K01124166, ada Aziza Suhaila Ramadhani dengan NIM K0112411175, dan yang terakhir ada Mutia Ramadhani Syam dengan NIM K0112411177. Berikut mari masuk ke dalam materi leptospirosis yang akan dimulai dari definisi dan riwayat alamiah. Leptospirosis adalah penyakit zoonosis akut yang disebabkan oleh bakteri Leptospira interrogans. Penyakit ini dapat menyerang manusia maupun hewan seperti sapi, tikus, babi maupun anjing. Bakteri Leptospira dapat bertahan hidup di lingkungan lembab seperti air, tanah, ataupun lumpur dalam beberapa minggu. Leptospira yang pertama, kontak langsung melalui urin hewan yang terinfeksi. Yang kedua, kontak tidak langsung melalui air banjir, sawah, atau tanah yang terkontaminasi urin hewan pembawa. Yang ketiga, bakteri masuk ke tubuh manusia lewat pada luka kulit, selaput lendir, mata, hidung, mulut, atau kulit yang terendam air lama, dan ini tidak menular melalui. Yang pertama, kontak langsung melalui. Adapun kelompok berisiko yang pertama pekerja pertanian, peternakan, dan perikanan. Yang kedua pekerja di tempat genangan air atau got seperti petugas kebersihan ataupun banjir. Yang ketiga masyarakat di wilayah rawan banjir dan sanitasi yang buruk. Yang keempat pekerja tambang atau militer di lapangan. Adapun upaya pencegahan dan pengendalian berdasarkan 5 level prevention. Yang pertama, promosi kesehatan dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan perilaku hidup bersih. Contoh upaya pada leptospirosis, yang pertama edukasi masyarakat tentang bahaya leptospirosis, yang kedua mengelola sampah dan saluran air agar tidak menjadi sarang tikus, yang ketiga menyimpan makanan dengan aman. Level pencegahan yang kedua, perlindungan spesifik dengan tujuan melindungi individu dari risiko paparan. Contoh upaya yang pertama, menggunakan alat pelindung diri seperti sepatu bot, sarung tangan, dan vaksinasi terhadap hewan ternak. Yang ketiga, menutup luka sebelum terkontaminasi dengan air. Level pencegahan yang ketiga yaitu diagnosis dini dan pengobatan cepat, di mana dengan tujuan menemukan dan mengobati kasus lebih awal. Nah, contoh upaya pada leptospirosis, yang pertama pemeriksaan laboratorium bagi orang dengan gejala demam setelah banjir. Pemberian antibiotik dini doxycycline. Nah, level pencegahan yang keempat yaitu pembatasan cacat, di mana dengan tujuan mencegah komplikasi lebih lanjut, di mana contoh upayanya yang pertama penanganan medis cepat untuk mencegah kerusakan ginjal dan hati. Yang kedua, jika perlu rawat inap bagi kasus berat. Leptospirosis whale. Nah, yang kelima, level pencegahan yang kelima yaitu rehabilitasi, di mana dengan tujuan mengembalikan fungsi tubuh pasien. Contoh upaya pada leptospirosis, yang pertama, rehabilitasi pasien pasca infeksi berat. Yang kedua, dukungan gizi dan pemantauan fungsi ginjal atau hati. Rancangan program pencegahan atau pengendalian yaitu Germas Anti Tikus atau Gerakan Masyarakat Antisipasi Leptospirosis. Sasarannya yaitu masyarakat di wilayah rawan banjir dan sanitasi buruk, kemudian ada petani, petugas kebersihan, nelayan dan peternak, serta pemerintah desa atau kelurahan sebagai pelaksana utama. Alasan dan keunggulan program yaitu dapat menggabungkan edukasi kesehatan, pengendalian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian, program ini bisa fokus pada pencegahan berbasis komunitas agar berkelanjutan, serta dapat menurunkan risiko penularan secara signifikan di daerah endemis. Langkah pelaksanaan program. Yang pertama, sosialisasi dan edukasi, yaitu melakukan penyuluhan bahaya leptospirosis melalui posyandu, sekolah, dan media lokal. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat, yaitu pembentukan kader kesehatan lingkungan dan gotong royong membersihkan selokan. Yang ketiga, pengendalian vektor, yaitu penggunaan perangkap tikus
dan pengelolaan sampah rumah tangga. Serta yang keempat, pemantauan dan evaluasi, yaitu surveillance kasus leptospirosis di puskesmas dan pelaporan berkala ke Dinas Kesehatan. Sekian hasil presentasi dari kelompok 9. Semoga materi yang kami berikan dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Maaf apabila ada kekurangan. Sekian materi leptospirosis dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.